hubungan Amerika Serikat dan Cina makin panas. Setelah Presiden Donald Trump sempat melarang ekspor chip AI ke Cina, lalu tiba-tiba mencabut larangan itu, sekarang Cina malah membalas dendam dengan langkah yang bisa bikin dua raksasa teknologi Amerika Nvidia dan AMD kehilangan pasar bernilai miliaran dolar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa yang akan rugi paling besar? Mari kita kupas tuntas. Kita mulai dari awal. April lalu, Donald Trump memberlakukan larangan ekspor chip AI ke Cina. Alasannya? Demi keamanan nasional dan untuk membatasi kemampuan AI Cina. Nvidia dan AMD, dua produsen chip terbesar dunia, otomatis kena imbas. Padahal, Cina adalah salah satu pasar terbesar mereka. Tapi beberapa bulan kemudian, Trump berubah pikiran. Larangan itu dicabut. Kenapa? Ternyata ada agenda politik dan ekonomi di baliknya. Trump ingin Cina membuka kembali akses Amerika ke logam tanah jarang bahan penting untuk membuat berbagai teknologi, termasuk chip. Sebagai bagian dari kesepakatan, Gedung Putih meminta Nvidia dan AMD menyetujui perjanjian yang cukup menggigit. Kedua perusahaan harus menyerahkan 15% dari pendapatan mereka di Cina kepada pemerintah Amerika. Strategi ini jelas untuk mengisi kas negara sekaligus tetap mengontrol perdagangan teknologi sensitif. Setelah larangan dicabut, Nvidia dan AMD segera bersiap melanjutkan pengiriman chip ke Cina. Mereka bahkan sudah mulai prosesnya bulan lalu, meski tetap harus memenuhi aturan baru, seperti lisensi ekspor yang diberlakukan sejak awal tahun. Bagi Nvidia, pasar AI di Cina bukan sekadar penting tapi vital. CEO mereka, Jensen Huang, bahkan pernah mengatakan bahwa jika Nvidia sampai kehilangan pasar Cina, dampaknya akan sangat besar. Dia memproyeksikan bahwa dalam 2-3 tahun, industri AI di Cina bisa bernilai $50 miliar. Angka yang sangat menggiurkan. Tapi ternyata, di balik semua itu, Cina tidak tinggal diam. Otoritas di Beijing langsung melakukan langkah balasan. Mereka menyerukan boikot terhadap chip buatan Amerika, khususnya Nvidia dan AMD. Instruksi ini ditujukan kepada perusahaan lokal, terutama di sektor pemerintah dan keamanan nasional. Artinya, chip buatan Amerika dianggap tidak aman dan tidak layak dipakai di proyek-proyek strategis Cina. Bahkan, sebuah akun media sosial yang terhubung dengan pemerintah Cina secara terbuka menuduh chip Nvidia H20 berisiko bagi keamanan nasional. Isu keamanan ini menjadi alasan resmi, tapi banyak analis menilai ini adalah serangan balasan politik atas kebijakan Trump sebelumnya. Lalu apa dampaknya? Cina adalah salah satu pasar AI terbesar di dunia, dan juga produsen teknologi yang terus berkembang. Jika pasar ini tertutup bagi Nvidia dan AMD, potensi kerugian mereka bisa mencapai miliaran dolar. Bayangkan, Nvidia yang saat ini menguasai pangsa pasar chip AI global, tiba-tiba kehilangan salah satu pasar terbesarnya. Saham perusahaan bisa jatuh, keuntungan anjlok, dan posisi dominasi mereka bisa digeser kompetitor dari Cina seperti Huawei atau perusahaan semikonduktor lokal lainnya. Bagi AMD, meski porsi pasar AI-nya tidak sebesar Nvidia, kehilangan Cina tetap pukulan berat. Mereka masih bersaing keras untuk mendapatkan posisi di industri chip AI, dan kehilangan satu pasar besar jelas akan memperlambat langkah. Kasus ini menunjukkan bahwa perang teknologi antara Amerika dan Cina tidak akan reda dalam waktu dekat. Kedua negara saling menggertak dan membalas lewat kebijakan perdagangan dan keamanan teknologi. Trump mungkin berpikir mencabut larangan akan menguntungkan Amerika lewat pajak tambahan dan kesepakatan logam tanah jarang. Tapi balasan Cina menunjukkan bahwa mereka siap mengorbankan sebagian akses teknologi demi kemandirian dan keamanan nasional. Kedepan, kita bisa melihat Cina mempercepat pengembangan chip AI buatan lokal, sementara Amerika akan berusaha membatasi pengaruh teknologi Cina di pasar global. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menang dalam perang chip AI ini? Amerika dengan teknologi mutakhirnya, atau Cina dengan pasar raksasa dan ambisi teknologinya? Satu hal yang pasti, industri teknologi global sedang memasuki babak baru yang penuh risiko, intrik, dan permainan kekuasaan. Dan di tengah semua ini, perusahaan seperti Nvidia dan AMD bisa jadi korban, atau pemenang tergantung langkah mereka selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita teknologi dan geopolitik terbaru.